Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Firdansyah dari Universitas PGRI Kanjuar Malang, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2019. Di sini saya akan melaporkan kegiatan magang saya yang di Diginov Exuit Media. Di sini saya magang tahap kedua bulan Oktober. Dan kalau ingin melihat video pemateri saya selama di Diginov, simak video berikut ini. Terima kasih. Ada aplikasi beberapa yang memang tidak memberikan biaya ya. Jadi mungkin lebih ke arah yang social entrepreneurship gitu kan, atau misalnya ke NGO, non-profit organization kayak gitu. Itu tidak masalah kayak gitu. Yang penting agile principle ini harus delivering value, bukan fitur gitu. Jadi kalau fitur aplikasi ini bisa login dengan menggunakan Facebook gitu kan. Itu kita delivering fitur gitu. Tapi ketika misalnya kita publish ke App Store atau misalnya ke website, user ketika mencoba what next gitu kan. Ketika misalnya mereka udah login ke Oke, udah mulai spesifik, mendapatkan users. Ya. Setuju nggak teman-teman? Itu KPI-nya Hustler. Ini Muhammad Rafi Farhan mengatakan bahwa mendapatkan user. Setuju? Oke, saya mau nanya, KPI-nya hacker apa? Ini penting nih untuk kita pahami nih. KPI-nya hacker itu apa? Hacker dikatakan berhasil jika apa? Produknya jadi. Ya, produknya jadi, apalagi sih? Di develop berhasil sebenarnya, oke, berhasil berarti ada ya, tapi kan di keberhasilan itu ada sisi quality-nya juga ya. Misalnya kalau kita berbicara ada, tapi codingannya 1000 baris, saya nggak tahu lah ya, maksudnya jadinya nge-lag banget, terus banyak bugs, artinya nggak berhasil kan, berarti berhasil mendevelop, errornya kecil, user satisfaction untuk tag-nya oke, good. Ya, berarti kita setuju ya, hacker ini adalah urusan produk. Jadi kalau tiba-tiba terjadi bugs, terjadi apa, terjadi user datang kemudian lemot, user datang ini artinya hacker yang bermasalah. Kalau hipster apa? Branding ini apa KPI-nya? Tapi yang sulit adalah teman-teman tuh kalau mentoring, ya mulai sekarang kalau teman-teman mentoring nih, apalagi ketemu founders hebat, yang teman-teman tanya ini tuh jangan yang terlalu jauh-jauh. Kak, saya pengen tahu. Saya bener-bener pengen tahu, Kak. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malamnya kakak, dulu pertama kali launching tuh kakak ngapain sih? Apa sih strateginya? Biasanya kalau mentor kan menjawabnya agak generik ya. Kamu bedah lagi, itu gimana? Siapa? Berapa orang? Berapa resource? Karena yang sesungguhnya secretnya itu terkadang yang kita nggak pernah pay attention adalah di fase itu, di fase dia mendapatkan 1000 atau 100 customer pertamanya dia. Tiba-tiba aja kan kita dengar pay fast itu saat udah masuk Y Combinator sudah besar. Kita mendengar Ula udah besar, kita menunggu Evermore sudah besar. Gitu. Ya. Nah, tapi saat pertama kali mulai apa sih yang mereka lakukan? Nah, itu yang penting itu sebenarnya. Informasi itu yang terkadang tidak tersampaikan gitu. Ya, dan tentunya informasi itu banyak juga yang nggak tersampaikan dengan baik ya, karena banyak ya mungkin cerita-cerita di baliknya itu pasti berhubungan dengan connections, koneksi apa dan seterusnya gitu. Ya. Nah, jadi kita balik lagi ya, go to market strategy itu sebuah, nah ini yang paling penting, sebuah rencana taktis. Jadi go to market itu bukan rencana strategis. Agak panjang kalau saya menjelaskan bedanya rencana strategis sama taktis itu apa ya? Kalian tahu nggak? Teman-teman hustler terutama. Apa sih bedanya rencana strategis? Misalnya yang di cloud itu secara akses ya,
kecepatan akses sudah dipertimbangkan oleh provider dibandingkan data center. Kalau data center kan sebenarnya nggak ada garantornya sih sebenarnya. Apalagi kalau dia own ya, nggak pakai third party, itu sebenarnya lebih repot lagi. Oke, lalu deployment. Jadi kalau di cloud itu ya deployment lebih cepat. Kenapa? Karena dia udah di internet ya. Dia udah di internet gitu. Kalau itu udah di internet, pas deploy itu pasti lebih cepat gitu ya. Dibandingkan kalau on-premise ya. Ya on-premise misalnya yang localized itu memang agak susah dibandingkan kalau on-premise dia masih buka akses di satu port misalnya untuk internet sih sebenarnya harusnya mungkin masih bisa agak cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia isolated memang itu agak susah gitu ya. Dia harus pindahkan dulu kemana gitu ya, baru deploy ke internet gitu ya. Tapi kalau di cloud, relatif bisa lebih cepat deploy application karena memang dia sudah ada di internet gitu ya. Lalu terus selain itu juga ada namanya AWS Global Infrastructure gitu ya. Jadi AWS sendiri dia punya spot-spot ya, yang nanti delivering application gitu itu lebih cepat ke daerah-daerah tertentu gitu ya. Jadi misalnya kita bangun aplikasi tapi kita udah tahu nih kira-kira yang akan pakai aplikasi itu kebanyakan orang mana, Indonesia gitu ya. Maka kita tinggal deploy di AWS infrastruktur yang misalnya di Singapura yang dekat Indonesia sehingga nanti pas orang Indonesia akses itu bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Oke, ini core service kategoris dari AWS. Dia ada compute itu yang tadi isi itu ya. Di compute itu core-nya sebenarnya. Jadi, ada salah satu core-nya lah. Jadi, dia komputasi ya, perhitungan gitu ya. Itu salah satunya di compute. Lalu ada database. Nanti ada beberapa tipe database, ada ya standar, ada structure gitu ya. Dan dia juga sebenarnya support untuk platform database standar, misalnya ya mas baik yang relational maupun yang unrelational. Lalu ini networking, content delivery, DNS ya, untuk domain. Ini storage untuk, nanti baru ada beberapa tipe penyimpanan ya, nanti kita bisa sesuaikan, karena biasanya storage, pengetahuan kita terhadap storage itu akan membantu untuk efisiensi dana gitu. Jadi ada data-data yang kita simpan, tapi sebenarnya dia nggak akan terlalu banyak diakses gitu ya. Ada data-data yang akan sangat sering diakses, itu beda gitu ya. Dan hitung-hitungannya juga beda gitu. Karena kita bicara cloud service gitu ya, maka kita selain bicara layanan, kita bicara juga tagihannya gitu ya. Maka memang kalau kita sudah bicara bisnis gitu ya, efisiensi dana dan lain-lain, maka memang kita harus memikirkan di banyak dimensi lah gitu ya. Di compute-nya gimana biar efektif, ya storage-nya juga seperti itu ya, bagaimana biar kita simpan storage dengan tipe tertentu dan tepat gitu ya, sehingga nanti dari sisi pendanaan ya, dari sisi biaya pun dia akan lebih efektif gitu ya. Lalu ada security, ada manajemen ini untuk manajemen role dan lain-lain. Kita ya mudah-mudahan bisa hari ini, mudah-mudahan. Ya, itu cocoknya adalah untuk CEO dan CIO. CIO itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba tulis di chat deh. Ada CIO itu apa sih? Ini macam-macam sih memang. Ya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada salah. CIO itu apa ya? Nah, betul kan? Ada yang itu nggak salah juga. Chief of Information Officer nggak salah juga. Chief of Innovation Officer ya, yang sebenarnya saya omongkan malam ini lah Chief of Innovation Officer. Ya, ada juga yang bilang Chief of Investment Officer. Jadi macam-macam. Information betul, investment betul, tapi yang malam ini konteksnya, ya, ya baik. Yang malam ini kita bicarakan ini konteksnya adalah Chief of Innovation Officer. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini adalah CEO-nya perusahaan teman-teman, maka wajib mendengarkan. Kalau teman-teman CIO, mungkin nggak ada CIO di startup Anda ya, mau tidak mau, CEO-nya masih mendengarkan juga. Karena ini adalah produk untuk CEO, knowledge untuk CEO dan CIO. Nah, cuman sebelum kita masuk, karena setelah saya lihat jadwal, ini kemungkinan teman-teman nih, kita ketemu terakhir ya, mungkin kalau kedepannya kita ketemu bisa lewat berbagai macam forum lain ya. Tentu kalau teman-teman mau mentoring dengan saya, bisa lewat pilih mentor. Ya nanti kalau lewat Instagram saya itu biasanya saya kasih kode-kode gratisnya, gitu ya. Gitu. Nah, untuk itu karena saya melihat jadwal, hari ini adalah kita hari terakhir, ya. Maka saya mau sedikit melakukan refreshment session.
Nah, kenapa penting refreshment session? Karena materi malam ini teman-teman harus paham terlebih dahulu. MERN atau Maven itu adalah beberapa teknologi yang atau komponen teknologi yang sering digunakan bersama, misalnya Mongo, MEAN gitu ya. Nah, itu biasanya sering dipakai barengan tuh. Nah, apakah harus selalu dipakai bareng gitu ya? Enggak gitu. Cuman biasanya ini kalau kita makainya sepaket atau yang standar kayak gini, itu biasanya kita dapat keuntungan biasanya pertama ada developer yang bisa full stack misalnya seperti itu. Dia menguasai Mongo, dia juga bisa Express gitu ya, bisa sedikit Angular, bisa sedikit Node.js gitu. Jadi kita bisa punya ruang fleksibilitas dalam mengatur resource nantinya. Pertama. Yang kedua, kalau kita dapat belum nggak jalan gitu, issues atau apa, itu biasanya, nah itu biasanya suka banyak solusinya gitu ya, yang bisa kita temukan dari komunitas, dari mana-mana. Yang ketiga adalah kalau kita pakai yang umum dipakai orang, ya, dan itu ada maintainernya, biasanya ya nanti si maintainer sebetulnya banyak pilihan gitu ya. Apakah akan menaruh datanya untuk dikelola sendiri, punya pusat data sendiri, ataupun bisa menggunakan layanan-layanan komputasi data gitu ya. Nah, ini zamannya namanya hybrid multi cloud kita bilangnya gitu ya kalau di enterprise. Oke, kita mulai dari sini gitu ya, era digital. Kalau kita lihat sekarang semuanya serba digital gitu ya, serba kita apa-apa kita menggunakan aplikasi. Mungkin zaman saya kuliah itu 2006 sampai 2010 nggak terbayang ya seperti ini, karena waktu itu zaman saya kuliah masih baru, mungkin masih ngetrennya waktu itu baru BlackBerry gitu ya. BlackBerry kan baru sekedar chat gitu ya, dari yang tadinya SMS jadi kita chat gitu kan, bisa chat menggunakan BlackBerry Messenger. Kita nggak terbayang situasi seperti sekarang waktu itu gitu ya, di mana semuanya serba digital. Nah, dengan semuanya serba digital ini sebetulnya end user gitu ya, demands-nya itu meningkat gitu ya. Jadi karena teknologinya ada gitu ya, dan sekarang kita pinginnya semuanya serba praktis gitu ya. Ya kalau nggak bisa. Di sini saya atur polisinya seperti ini. Kita save. Oke, udah berhasil. Kemudian apa lagi? Oke, nah ini kita pending dulu ya. Kita coba modifikasi. Nah, jadi memang yang penting itu nanti di sini. Dia ada tag publicly accessible. Kalau memang ini belum muncul ya berarti masih ada yang salah. Harus dibenerin. Jadi kita akan coba ya. Ini untuk kita coba yang multi region tadi ya. Misalnya kita orangnya Parnoan gitu. Ya kita coba ini gitu. Buat dia bucket kita itu di multiple region. Aduh tadi namanya apa ya? Saya lupa. Oke, ada yang resen? Langsung aja coba open mic. Maaf Pak, tadi kepencet. Oh iya, kepencet. Ya kalau ada tanya-tanya langsung aja ya. Saya enggak. Kita ini on the fly aja gitu. Saya aja nyiapin materinya on the fly. Baru kemarin saya siapin. Oke, jadi tadi di Virginia. Misalnya saya mau nyasar di, tadi kan North America ya, US. Saya mau nyasar South America, ada nggak ya? Oke, ada. Di Sao Paulo, Brazil. Oke. Saya deploy satu di sini. Ini sama, ya ikutin aja ya, yang seperti tadi. Saya acknowledge, ya saya mau versioning. Iya, ini save. Tuh ini control share screen ini kebesaran sih. Gimana cara ngecilinnya? Oke. Salah sih, harusnya tadi saya pakai dual monitor. Nah, ini kita lihat ya. Sama seperti tadi kita buka
Ya ini kita atur dia supaya static web juga lah. Diperlihatkan di sini ya, baik tepiannya maupun semacam kontur begitu di dalam objek yang kita lihat, dan itu akan dideteksi tepiannya begitu. Kemudian barangkali Anda memiliki gadget gitu yang dapat mendeteksi face atau wajah gitu dengan satu kotak berwarna begitu ya. Dalam contoh ini adalah kotak berwarna merah begitu, yang coba mendeteksi wajah dari manusia begitu. Misalkan sekelompok orang yang difoto gitu, lalu computer vision kita akan mencoba mendeteksi wajah gitu. Tentu ada beberapa yang mengalami error gitu, jadi seperti wajah gadis yang di belakang ini tidak bisa dideteksi, dan malah objek yang lain itu dideteksi sebagai. Siapa yang bisa digunakan? Persentase email di mana dia yang diklasifikasikan dengan benar, ya, apakah dia spam atau bukan. Kemudian apa yang bisa diberikan ke komputer untuk belajarnya? Kita berikan sekumpulan data, ini banyak datanya ya. Email, di mana email ini sudah kita kasih label bahwa ini email spam atau bukan. Ya, dengan demikian nanti si komputer bisa belajar pola email spam dan bukan. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya terkait penggunaan model machine learning, khususnya untuk yang stock market, ya Bu, prediksi stok. Saya juga pernah buat modelnya pakai LSTM. Setelah itu masuk ke tahap perancangan, pembangunan software, dan pengujian. Kemudian setelah software tersebut diuji sesuai dengan, diverifikasi sesuai dengan apa yang didefinisikan di requirement atau sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh ditetapkan di awal requirement-nya, spesifikasinya. Begitu itu sudah lolos, sudah mungkin tahapan pengujiannya bertahap ya, dari setiap unit testing, kemudian integration testing, kemudian user acceptance testing, kemudian ntar ada performance testing, dan beragam pengujian. Akhirnya kita nyatakan kode tersebut siap di-deliver, dirilis, setelah itu di-deploy ke production. Jadi pada dasarnya pembangunan software mencakup tahapan-tahapan yang 3 hal ini, meskipun secara metodologi bisa beragam tekniknya dan bisa dibagi menjadi beragam fase. Ada yang sifatnya iteratif, ada yang sifatnya satu arah seperti waterfall, di mana pada saat kita definisikan spesifikasi kita harus pastikan requirement-nya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan dokumentasi. Dan database itu akan memodelkan sesuatu. Oke, jadi karena data itu ya, jadi database itu sebenarnya kan tempat nyimpan ya. Yang produksi data itu di mana? Di kehidupan kita sehari-hari, in the real life. Gitu, sehingga dia akan memodelkan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Memodelkan proses bisnis, memodelkan event-event yang ada di kehidupan kita gitu. Di mana setiap yang difokuskan itu adalah event yang punya peluang untuk menghasilkan data, dan datanya itu perlu kita simpan ya. Kalau dia menghasilkan data tapi data yang nggak perlu kita simpan, nggak usah kita modelkan gitu ya. Dan juga dia akan melakukan modifikasi data ya, perubahan data gitu, penambahan, pengurangan gitu ya, pengubahan data gitu. Jadi dia harus memodelkan sesuatu database itu. Kenapa? Karena memang sumber datanya itu kan di dunia nyata kan. Gitu. Kalau misalnya kita
beli online gitu ya, ke Tokopedia gitu ya, gratis ongkir. Ya, jadi itu kan sebenarnya kita produce data. Data yang kita produce itu adalah saya dengan akun ini sedang melirik ya, sedang melihat-lihat produk A gitu misalnya. Misalnya saya rindu minum cola gitu ya, dan ngelihat Dr. Pepper gitu ya. Ada nggak sih Dr. Pepper di Tokopedia? Kayaknya ada deh. Saya ngelihat Dr. Pepper gitu kan, kemudian ya, jadi itu tercatat bahwa ada aktivitas atau event di mana saya ngelihat. Kemudian kalau saya beli, maka itu tercatat juga gitu. Itu sebagai sebuah data. Gitu. Sehingga memang di dunia digital segala sesuatu itu tercatat. Makanya itu saya lupa buku siapa itu, ada bagus sih, Permanent Record kalau nggak salah judulnya. Jadi itu yang membedakan tantangan kids zaman now ya, kalian ya, dengan zaman kami ya. Kalau saya sering nyebutin hal-hal yang nggak patut disebutkan sebenarnya. Saya sering menyebutkan hal-hal bodoh ya ketika saya masih kecil gitu. Ya cyber ya. Jadi segala sesuatunya itu terhubung ke internet. Nah, di revolusi 4.0 ini ya, key teknologinya ada di kanan ini yaitu IoT ya. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian 5G, teknologi komunikasi yang cepat ya. Kemudian artificial intelligence ya. Dan kemudian robotics dan virtual reality. Ya. Mau nggak mau kita sudah harus masuk ke revolusi 4.0 dan mungkin di generasi saudara tidak hanya 4.0 nanti yang saudara akan alami ya, 5.0 dan seterusnya. Nah, Indonesia sendiri saat ini ya memfokuskan di revolusi industri 4.0 ini ya dengan membentuk slogan ya, Making Indonesia 4.0 dengan sektor utama ya itu adalah di makanan dan minuman, tekstil, busana, otomotif, kimia dan elektronik ya. Nah, aplikasi IoT ini ya itu sangat luas sekali ya. Mulai dari drone ya, penggunaan drone saat ini. Penggunaan drone ini bisa kita pakai untuk misalnya memberikan pupuk ya pada daerah pertanian ya, tidak perlu orang lagi ya, penyemprotan hama ya. Kemudian juga yang terbaru kemarin ada untuk mendeteksi sampah plastik ya, itu bisa dideteksi dari drone dengan artificial intelligence ya. Kemudian sudah mendeteksi jenis-jenis sampah, kemudian dari itu bisa kita petakan misalnya di ya, dengan inputan tadi adalah Gini index impurity-nya, terus kita latih data-data yang tadi yang dari Kaggle, kemudian kita lakukan training untuk data prediksi ya. Nah, kemudian kita visualisasikan di sini. Jadi setiap fitur-fitur tadi kita masukkan, kita kuantifikasi supaya kita tahu nih fitur mana yang berperan sebagai root ya. Fitur mana yang paling relevan terhadap kelas, dia jadi root gitu. Nah, terus nanti dikuantifikasi, dihitung ya. Terus kita coba visualisasikan di sini. Jadi kita lihat ya, untuk setiap fitur misalkan ini contract month to month dengan nilai gini sekian ya, untuk menunjukkan heterogenitas dari datanya ya. Terus ternyata kelasnya not turned ya. Nah, terus dia bergeser nih. Ketika si contract month-nya kurang dari 0,5, iya ya. Kemudian dia hitung lagi nih. Nilai gininya berapa? Ternyata dia kelasnya not turned juga. Tapi ketika kontraknya lebih besar dari 0,5, yang dilihat berikutnya adalah internet. Begitu tadi video pemateri saya selama bulan ini, mungkin pesan-kesan saya yaitu bisa mempelajari tentang pemrograman Python yang lebih mendalam
Dan di sini kami juga mendapatkan pendanaan dari Diginov yaitu sebesar 22 juta dan pendanaan itu untuk pengembangan startup kami ke depannya, yaitu tentang wedding Clover Organizer, yaitu tentang website penyediaan wedding. Terima kasih sudah mengikuti saya dan sudah menyimak video pemateri saya. Semoga teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.